Nama saya Sahir dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang ENSO, El Nino, La Nina, dan netral. Nah, yang pertama adalah ENSO. ENSO adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik. Perubahan suhu permukaan laut dan tekanan udara dapat mempengaruhi kondisi iklim. Lalu dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia. Setelah itu ada 3 fase berbeda dari ENSO. Yang pertama adalah El Nino, yang kedua adalah La Nina, dan yang ketiga adalah netral. Nah, ENSO sendiri merupakan sebuah fenomena alam berupa perubahan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik yang berinteraksi dengan perubahan kondisi atmosfer di atasnya. Nah, fase pertama adalah El Nino, fase hangat dari El Nino. Nah, El Nino biasanya dikaitkan dengan sekelompok air laut hangat yang berkembang di pusat dan timur Samudra Pasifik atau Pasifik Khatulistiwa yang termasuk daerah di lepas pantai Pasifik Amerika Selatan. Nah, El Nino biasanya terjadi ketika suhu permukaan laut di sekitar Amerika Selatan itu meningkat dan biasanya dapat mempengaruhi pola hujan, cuaca, dan produksi pertanian. Dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Setelah itu terjadi dalam rentan waktu 2-7 tahun lah. Nah, yang kedua adalah La Nina, merupakan fase dingin dari El Nino yang namanya diambil dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan atau putri. Selain itu, fenomena ini dulu juga disebut sebagai anti El Nino atau El Fiero yang berarti si tua. Entah kenapa namanya si tua, kurang tahu juga. Nah, La Nina biasanya terjadi ketika suhu permukaan laut di sekitar Amerika Selatan itu menurun. Biasanya memicu terjadinya pola hujan yang lebat dan cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Dapat mempengaruhi kondisi produksi pertanian dan ketersediaan air, dan merupakan keterbalikan dari fase El Nino, yaitu fase dingin, dan biasanya terjadi setelah fase El Nino tersebut. Nah, yang ketiga adalah netral. Nah, kondisi di mana ENSO normal. Maksudnya adalah tidak terjadi El Nino maupun La Nina. Nah, kondisi ENSO yang normal atau netral biasanya suhu permukaan laut, kondisi pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer itu berada dalam kondisi rata-ratanya, tidak meningkat, tidak menurun. Nah, pemantauan dan prediksi ENSO. Biasanya dilakukan pemantauan suhu permukaan laut dan tekanan udara di Samudra Pasifik. Lalu dibutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemantauan dan prediksi. Setelah itu, hasil pemantauan dan prediksi dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari ENSO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Wafik Maulidia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sahir. Mungkin beberapa dari kalian masih belum mengerti tentang ENSO, fase La Nina, El Nino, dan netral. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali faktor-faktornya beserta dengan gambarnya agar kalian lebih mudah mengerti. Nah, teman-teman semua tahu kan bahwa Samudra Pasifik merupakan samudra yang paling besar di muka bumi ini saat ini, ya kan? Nah, lalu juga kita mengetahui bahwa Indonesia selalu dilintasi oleh matahari karena kita berada di daerah Khatulistiwa. Nah, daerah Khatulistiwa itu selalu dilewati oleh matahari karena adanya gerak semu matahari. Pengertian dari gerak semu matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari terkadang kutub utara atau kadang kutub selatan. Kalau misalnya kalian mengetahui bahwa samudra yang terbesar itu Samudra Pasifik melintasi atau melewati garis khatulistiwa, menyebabkan adanya sebutan kolam panas dari Samudra Pasifik ini. Mengapa disebut kolam panas? Karena seringnya dilewati oleh matahari yang melewati garis khatulistiwa itu, sehingga terjadi penguapan. Penguapan ini menghasilkan titik-titik air lalu menjadi awan. Nah, teman-teman semua, ini adalah gambar dari sirkulasi udara global daerah ekuatorial atau khatulistiwa ya. Di sini terletak di 6 derajat. Nah,
lalu ada subtropikal, dan juga polar. Polar itu kutub. Nah, hukum Boyle itu menyatakan bahwa jika suhu udaranya tinggi, maka tekanan udaranya itu akan rendah. Sedangkan jika suhunya rendah, maka tekanan udaranya akan tinggi. Nah, sama halnya dengan yang ekuatorial. Nah, kalian bisa lihat kan di daerah ekuatorial. Nah, kita tahu kan kalau di Indonesia itu dilewati oleh matahari. Tentunya kita ngerasa panas, ya kan? Nah, panas itu berarti suhunya apa? Tinggi kan? Nah, karena suhunya tinggi, berarti tekanan udaranya rendah. Ada subtropical high, karena di sini ada subpolar low yang tekanan udaranya rendah, maka dia akan naik. Tapi di bawah itu kan juga ada equatorial low. Makanya dari sirkulasi udaranya itu turun juga ke ekuatorial. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Pada equatorial low ini itu terdapat yang namanya gaya konvergensi. Nah, konvergen itu apa? Berarti konvergen itu bertemu seperti ini ya. Sama kayak di gambar. Jadi karena bertemu kedua udara itu bertemu, maka massa udara itu akan naik. Nah, naik akan menjadi awan. Nah, sebelumnya juga aku sudah menjelaskan tentang DKAT ya, atau daerah konvergensi antar tropik. Nah, ini juga berhubungan dengan angin pasat ya, karena angin yang terjadi di daerah ekuator dan kayak antara subtropis dan ekuator itu dinamakan angin pasat. Dan memang tadi sudah aku jelaskan sedikit-sedikit. Jadi di daerah yang tekanannya tinggi itu ke tekanan yang lebih rendah. Nah, ini tuh lokasi DKAT ini bergerak setiap 14 hari ke utara dan selatan bolak-balik sesuai dengan arah matahari ya, gak semua matahari. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya kita masuk kepada fase netral dari ENSO. Nah, fase netral dari ENSO ini adalah kondisi normal. Jadi, istilahnya ini adalah kondisi rata-rata di mana tidak terjadi El Nino dan juga La Nina. Pada fase ENSO netral atau normal ini, suhu muka laut, pola kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer itu berada dalam kondisi rata-ratanya. Dan juga, angin pasat itu bergerak cukup normal ya. Jadi, tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Nah, selanjutnya teman-teman, pada fase netral ini, suhu muka di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik. Umumnya, suhu yang relatif lebih dingin di Pasifik Timur menyebabkan iklim yang lebih kering di kawasan tersebut. Pada fase ENSO netral, upwelling atau naiknya air laut kaya nutrisi terjadi di pantai Pasifik utara Amerika Selatan. Upwelling mendukung ekosistem laut yang sehat dan mendorong peningkatan produksi perikanan di kawasan Pasifik Timur. Pada bagian atas atmosfer, aliran udara bergerak dari barat ke timur karena adanya konvergensi pada area laut yang hangat di barat Pasifik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah La Nina. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar yang aku kasih lihat ini ya. Jadi, pada fase La Nina ini biasanya itu terjadi penguatan dari angin pasat yang menyebabkan yang awalnya nih, yang hanya terkena hujan itu biasanya hanya di daerah bagian Indonesia Timur, itu jadinya hampir seluruh bagian Indonesia itu terkena pada fase La Nina ini. Hal ini menyebabkan timbulnya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain di wilayah Indonesia. Nah, pada fase La Nina ini biasanya disebut dengan ENSO dingin ya. Nah, karena pada fase La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya, seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, Ahrens itu pernah menyebutkan bahwa dengan adanya penguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Nah, hal ini terjadi karena kekosongan massa air laut yang berpindah ke barat diisi oleh massa air laut yang lebih dingin dari bagian bawah lautan Pasifik Timur. Dengan adanya hal ini, maka episode La Nina disebut juga fase dingin dari ENSO tersebut. La Nina umumnya memberi dampak berupa peningkatan curah hujan di kawasan ekuator barat Pasifik, termasuk Indonesia, dan berpotensi kekeringan di kawasan ekuator timur Pasifik. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah fase hangat atau bisa kita bilang fase El Nino. Nah, fase El Nino ini merupakan anomali iklim dari kondisi normal. Jadi, kalau misalnya diibaratkan fase La Nina ini diperkuat, maka fase El Nino ini adalah yang diperlemah. Jadi, angin pasatnya itu melemah secara garis besarnya seperti itu ya. Nah, perlemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Naiknya suhu muka air laut di Pasifik Timur menyebabkan perubahan pada sirkulasi atmosfer. Hingga saat ini masih belum terjawab sih kenapa El Nino ini bisa terjadi. Jadi penyebab suhu muka laut yang meningkat itu di kawasan ekuator bagian timur Pasifik itu masih belum diketahui apa penyebabnya. Sekian presentasi dari kelompok saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.